Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Celikanlah kami, jamalah kami. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Allah yang kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus,
Salam sehat jemaat sekalian, kiranya ada damai sejahtera Tuhan turun atas kita sekalian. Mari kita melakukan kebaktian ini, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kalau sekali lagi kami boleh berbakti walaupun secara online. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami, mengampuni salah dan dosa kami, dan kiranya apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan dan mencerahkan kami sekaliannya. Mari kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Anggur baru tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, memulihkan umat pilihan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya.
nama Tuhan. Jemaat diminta berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati kami Tuhan. Firman-Mu yang tegakkan di saat kami terjatuh. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dengan kita semua pada pagi hari ini walau lewat virtual. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih
karena hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kiranya di dalam nama Allah Roh Kudus, Engkau pimpin kami. Engkau menolong sehingga kami bisa memahami, mengerti, dan terutama melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau pimpin pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, teks kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Tetapi saya akan bacakan untuk kita ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat yang ke-14. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan, orang sukses memiliki masa lalu. Dan orang gagal memiliki masa depan. Artinya apa? Orang sukses pernah mengalami kegagalan di masa yang lalu. Dan orang yang gagal memiliki harapan untuk sukses di masa yang akan datang. Jadi saudara, jangan buru-buru menilai seseorang yang gagal bahwa mereka tidak akan pernah berubah. Karena masih selalu ada harapan untuk berubah. Sadarkah kita bahwa kita tidak sempurna, maka kita perlu mengalami perubahan secara terus-menerus. Menjadi pribadi yang berani berubah, inilah tema kita pada hari ini. Konteks ayat kita hari ini, Bapak Ibu, berbicara tentang apa yang dialami oleh para murid di hari Pentakosta. Kita tentu tahu bagaimana track record para murid sebelumnya. Mereka pernah meminta posisi yang menguntungkan dirinya di sisi Yesus ketika Yesus memerintah kelak di kerajaan yang baru. Dan ketika Yesus meregang nyawa di atas kayu salib, mereka takut, lalu mereka tercerai-berai, lari meninggalkan Yesus. Mungkin kita masih ingat penyangkalan Petrus saat Yesus sedang diadili. Kemudian ketika Yesus sudah meninggal, mereka juga bingung, putus asa, ragu-ragu, dan berujung kepada timbulnya niat di dalam hati mereka untuk kembali kepada profesi lama mereka, yaitu menjadi nelayan. Ada juga cerita Thomas yang tidak percaya Yesus bangkit sebelum melihat langsung Yesus. Inilah realita yang dicatat oleh Alkitab tentang para murid. Sebaliknya, teks yang kita baca hari ini menampilkan para murid yang berbeda. Mereka berubah menjadi orang yang berani membuka mulutnya memberitakan perbuatan Allah yang besar melalui Yesus Kristus. Kita bisa baca di ayat 4, ayat 11, pasal 4 ayat 31. Dan mereka juga menjadi orang yang berani menantang orang lain untuk menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak hanya berbicara dengan suara pelan, tapi Alkitab mengatakan mereka berbicara dengan suara yang nyaring. Mereka menjadi seorang yang tidak takut. Mereka berani memproklamirkan dirinya sebagai saksi Kristus yang mati, bangkit, dan naik surga. Dan dari orang yang dahulunya ditolak, disudutkan, dikatakan di ayat yang ke-47 mereka menjadi orang yang disukai. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang bertobat itu bertambah. Dan pernah Bapak Ibu di ayat 41 mengatakan kira-kira 3.000 orang bertambah. Jumlah yang sangat fantastik, bukan? Mengalami perubahan hidup. Itulah kalimat yang pas kita berikan kepada para rasul dan orang percaya.
Saudara, apa sih artinya berubah? Seorang yang hidupnya berubah adalah seorang yang berbalik dari sisi yang satu, berubah posisinya menjadi sisi yang lain secara radikal atau seketika, ya, maupun progresif atau bertahap. Nah, perubahan ini, ya, perubahan posisi, sikap, perilaku, pikiran, perasaan, ya, menjadikan seseorang yang sudah jatuh di dalam dosa tidak dapat, ya, untuk tidak mentaati apa yang Tuhan mau. Dia berani untuk melakukan apa yang benar menurut pandangan Allah. Nah, kata berubah di dalam Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dipakai oleh Paulus dalam bahasa Yunani yang berarti metamorfo. Nah, metamorfo ini berarti berubah rupa dan bentuk. Kata metamorfosa biasanya dipakai untuk perubahan seekor kupu-kupu. Sebagaimana kita ketahui kupu-kupu dewasa sebelumnya dia menjadi seekor kupu-kupu, maka dia harus bertahap berubah, mulai dari ulat, kemudian menjadi dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa yang berubah bentuk, memiliki sayap, dan berwarna indah. Ya, inilah yang disebut metamorfosis. Itulah yang disebut perubahan. Nah, perubahan dari satu sisi memang sifatnya seketika. Namun dari sisi lain seperti kupu-kupu ini bertahap, membutuhkan proses. Ada sebuah perjalanan panjang yang kita tidak tahu secara pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seseorang berubah, ya, dalam hal bertahap tadi. Hal ini membuat perubahan bertahap ini tidak mudah dan menjadi pergumulan untuk kita semua. Nah, jika kita berubah langsung baik dalam sehari tentu saja mudah, ya Bapak Ibu. Dari seorang yang mudah marah menjadi seorang yang lebih sabar, seorang yang temperamental menjadi seorang yang lebih lemah lembut, dari seorang yang terikat kepada kecanduan menjadi bebas dan pulih dengan segera, menjadi seorang yang dari seorang yang sombong kemudian jadi rendah hati dan seterusnya. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Berubah adalah sebuah perilaku yang tidak mudah sebenarnya. Inilah faktanya. Ada kelemahan-kelemahan di dalam diri kita yang sangat sulit untuk kita ubahkan. Dan seringkali membuat kita frustasi, bukan? Kita bergumul untuk berubah, bingung tidak tahu harus bagaimana. Sudah sadar, kita harus berubah. Tapi kita tidak mampu mempertahankan perubahan itu dalam waktu yang lama. Lebih banyak kita jatuh lagi dan jatuh lagi. Jadi seringkali seperti sebuah benang kusut gitu ya Bapak Ibu. Nah, rahasia firman Tuhan hari ini akan menolong kita untuk berani berubah terus-menerus seperti yang Tuhan mau. Nah, hal yang pertama yang kita lihat dari firman Tuhan yang teks kita baca, dari ayat yang pertama Bapak Ibu, perubahan posisi. Ya, di situ dikatakan ada kata semua orang percaya. Frasa semua orang percaya ini berbicara tentang para murid, orang percaya seperti 120 orang percaya dan Maria ibu Yesus serta perempuan-perempuan yang mengikut Yesus selama ini. Nah, orang percaya ini dikatakan adalah orang pilihan, di mana mereka percaya bahwa Yesus hidup dan bangkit. Dialah Tuhan, dialah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Kepercayaan mengubah identitas mereka dari orang yang tidak percaya menjadi posisi orang percaya. Paulus menyebutkan ciptaan baru atau orang yang dilahirkan kembali. Nah, orang-orang inilah yang mengalami perubahan status dari posisi dari musuh Allah menjadi kekasih Allah. Dari orang yang mengalami kematian kekal menjadi mendapatkan hidup kekal di kerajaan sorga. Dan dari orang yang terkutuk dikatakan menjadi orang yang diberkati. Mereka adalah orang pilihan Tuhan. Dan bukan karena perbuatan baik mereka, tetapi karena dikatakan di dalam Roma 10 ayat 9, mereka mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu diselamatkan. Itulah saudara dan saya yang percaya Kristus adalah orang-orang yang diselamatkan. Nah, perubahan posisi ini menjadi dasar yang
pokok untuk sebuah perubahan hidup yang menurut standar Allah. Sebuah perubahan hidup sejati yang dimulai dari titik inti hidup manusia itu di dalam hatinya. Orang yang mengalami perubahan posisi ini mendorongnya untuk selalu menyelaraskan perilakunya dengan kehendak Bapaknya di surga. Oh saudara, tanpa perubahan status ini maka sia-sia harapanmu untuk berubah hari demi hari. Pertanyaannya, bisa nggak sih seseorang mengalami perubahan di luar Kristus? Saya ingin mengatakan bahwa perubahan yang terjadi di luar Kristus dapat dikatakan sebagai perubahan yang terjadi pada tingkat apa? Apa yang bisa saya lakukan, maka saya akan berjuang untuk melakukannya. Sedangkan perubahan orang percaya adalah apa yang Tuhan sudah lakukan untukku, maka saya akan berjuang sedapat-dapatnya melakukan apa yang seharusnya harus saya lakukan. Tentu ada perbedaan di sini Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan terjadi oleh karena tekad yang berasal dari kekuatan manusia sendiri. Dan kita tahu manusia ada naturnya berdosa, sehingga bisa dikatakan perubahan ini sifatnya lemah dan singkat. Karena manusia seorang yang rapuh, mudah tergoda dan tergelincir. Sedangkan yang kedua adalah perubahan yang terjadi oleh karena apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saya. Sehingga melibatkan sebuah kesadaran diri bahwa dirinya adalah representasi Allah di dunia ini. Sehingga melalui dirinya orang harus bisa melihat Tuhan. Sehingga perubahan ini dapat dikatakan lebih banyak dan lebih bertahan lama. Jika demikian halnya, mengapa kita menemukan banyak orang Kristen yang mengatakan diri percaya tetapi hidupnya jauh lebih buruk, tidak berubah daripada orang dunia. Contoh mungkin yang biasa kita dengar, ya, populer beberapa waktu lalu tentang Rian Sinaga. Dia seorang yang beribadah, berasal dari keluarga Kristen, tetapi bagaimana hidupnya? Berulang kali jatuh melecehkan sesama jenisnya secara seksual dan akhirnya dia ditangkap. Inilah contoh orang Kristen tanpa perubahan, menyadari mungkin harus berubah, tetapi tidak berubah-ubah. Nah, saya tidak mengatakan dia buruk ya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa saudara dan saya sebenarnya tidak lebih baik. Kita orang yang sudah diperdaya oleh dosa. Sekalipun Kristus sudah menebus kita dari dosa, namun sebenarnya kita harus bergumul dan waspada. Kenapa? Karena dunia ini berdosa. Dan di dalam dunia yang berdosa ini, kita tinggal dalam tubuh kita yang berdosa. Sehingga kita semua tidak imun dari dosa, dari perbuatan dosa, dari kejatuhan. Kita butuh perubahan. Apa yang kedua? Itulah perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini berbicara tentang perubahan perilaku mencakup sikap, pikiran, emosi, nilai-nilai diri dan karakter seseorang. Sadar untuk berubah biasanya tidak akan muncul ya, mengikuti perubahan posisi. Artinya saya sadar saya harus berubah, yaitu kesadaran, tapi untuk menjadi sebuah acting out atau perilaku itu belum tentu ya. Sehingga biasa kita dengar orang katakan NATO, no action talk only. Nah, bagaimana kesadaran berpikir ini kemudian menjadi sebuah tindakan ya? Di ayat yang keempat di saat itu dikatakan hari Pentakosta Bapak Ibu. Nah, frasa kata penuhlah itu berarti meluap. Dalam pengertian bahwa Roh Kudus mengisi semua orang percaya saat itu, di mana Roh Kudus itu meresap ke dalam pribadi mereka, merangsang setiap unsur pikiran, perasaan, sikap, dan nilai-nilai, serta karakter kudus yang diwujudkan dalam perilaku yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu karakter yang kudus. Jadi Roh Kudus ini meresap ke dalam kehidupan orang percaya itu seperti dinamo. Dinamo yang menghidupkan mesin-mesin pemikiran seseorang. Mereka mengingat janji Yesus sehingga mereka bisa menghidupkan sikap yang berani untuk menginjili. Menghidupkan perasaan gembira, dikatakan di dalam ayat 46, para murid berkumpul dengan bergembira. Menghidupkan perilaku berbagi harta supaya tidak ada orang yang tidak makan.
Dan dampaknya jelas, dikatakan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Jika mengingat naturnya yang berdosa, ya, apakah murid-murid dapat berubah sedemikian ya? Nah, natur yang berdosa ini di bagian yang penting kita lihat dari kata Roh Kudus. Roh Kudus dalam bahasa Yunani itulah parakleto. Parakleto terbagi dari dua kata, para dan kleto. Para berarti bersama atau di samping ya. Sedangkan kleto berarti memanggil, menolong, membela. Jadi parakleto itu berarti Roh Kudus berperan sebagai penolong yang berdiri dan berjalan di samping kita untuk membawa kita kepada kebenaran Allah, kebenaran tentang diri kita, dan juga tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mengingatkan kita. Sehingga ketika orang percaya Yesus hadir dalam dirinya melalui Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menyadarkan orang tersebut untuk berubah terus ya dalam hal-hal yang lemah. Menolongnya, Roh Kudus itu mengingatkan, jalan bersama-sama di sampingnya, sehingga perubahan terjadi dari proses sehari ke sehari. Nah, ini membutuhkan waktu Bapak Ibu, membutuhkan tenaga, membutuhkan keberanian, daya upaya, bahkan mungkin korban waktu, harta, untuk kita bisa bersama-sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus menolong, menyadarkan, dan Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk mentaati firman Tuhan. Sehingga perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, tapi perubahan terjadi tahap demi tahap atas kerjasama kita dengan Roh Kudus. Contoh, ketika saudara memberikan pertolongan kepada orang lain, hal itu memang baik. Namun, jauh di balik pertolongan itu, mungkin ada motivasi yang tidak tulus yang saudara sendiri tidak menyadarinya. Tetapi ketika saudara berjalan bersama dengan Roh Kudus dalam bentuk persekutuan pribadi dan doa, maka Roh Kudus akan menolong mengungkapkan sebuah kebenaran tentang diri saudara, tentang adanya motivasi-motivasi yang salah tadi, yang saudara sendiri tidak sadar dan mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, saudara akan dengan rendah hati mengakuinya dan mulai belajar untuk mengubah motivasi-motivasi yang salah itu untuk lebih tulus. Nah, ini hanya sebuah contoh sederhana, Bapak Ibu, bagaimana kita berjalan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus membantu mengajarkan kita akan sebuah kebenaran dalam diri kita sehingga kita bisa mengubahnya. Kita bisa bayangkan jika tanpa bantuan Roh Kudus yang mengajarkan hal-hal yang tentang hal yang terdalam dalam diri kita yang orang lain bahkan tidak mengetahuinya. Maka saya tidak bisa bayangkan bagaimana kita bisa berubah menjadi seorang yang lebih baik. Dari penjelasan ini juga tidak ada indikasi bahwa Roh Kudus meniadakan usaha dan upaya kita untuk berubah. Murid-murid adalah contoh orang yang ditolong oleh Roh Kudus. From zero to hero. Mereka berubah dari sikap hidup yang pengecut, seorang yang melarikan diri dari masalah, namun akhirnya menjadi seorang yang berani berdiri meneriakkan suara kebenaran. Saudara, mungkin engkau adalah seorang yang temperamental, sehingga banyak orang yang terluka di sekitarmu karena perkataan atau perilakumu. Atau engkau mudah menyerah, sensitif, gampang tersinggung, cepat putus asa, mudah patah semangat dan khawatir. Apabila engkau mengizinkan Roh Kudus berjalan bersamamu, maka Dia sendiri akan membimbing, mengajar, dan menuntutmu. Jika engkau berjalan bersamanya, Roh Kudus akan menyelidiki dan memeriksa hidupmu untuk berubah, berpaling kepada Tuhan. Kadangkala kita tenggelam dalam kejahatan demi kejahatan kita, kejatuhan demi kejatuhan kita, tanpa mampu untuk keluar kembali. Bukan karena Roh Kudus telah meninggalkan kita, tetapi sesungguhnya kita meninggalkan Roh Kudus dan memilih untuk berjalan sendiri dengan kekuatan dan kesombongan kita. Saudara, suatu kali seorang profesor berkata kepada murid-muridnya bahwa tidak ada Tuhan. Mengapa?
karena banyak orang mati kelaparan. Kejahatan bertambah banyak dan makin merajalela. Karena kalau Tuhan ada, maka Tuhan akan menghentikan semua itu. Jadi kesimpulannya adalah Tuhan tidak ada. Tapi kemudian ada seorang murid yang mengacungkan tangan dan menjawab pernyataan sang profesor. Pak Profesor, ketika daun bergoyang, maka profesor dapat mengatakan bahwa daun bergoyang itu karena ada angin yang meniupnya. Walaupun angin tidak terlihat. Ketika udara menjadi panas, itu karena memang tidak ada udara yang dingin. Jika ada banyak kejahatan, itu bukan karena Tuhan tidak ada, tetapi karena tidak ada orang yang berbuat kebaikan di sana. Tuhan tidak dapat kita lihat, bukan berarti Tuhan tidak ada. Saudara, seringkali kita melihat mengapa tidak ada perubahan hidup yang baik dari orang tua kita, dari anak-anak kita, suami, istri, atau teman, dan orang-orang di sekeliling kita. Melalui cerita di atas kita dapat belajar sebuah kebenaran, bahwa mungkin perubahan tidak terjadi oleh karena belum adanya perubahan yang baik yang terlihat di dalam rumah tangga kita, atau gereja, atau kota, atau bangsa kita. Perubahan itu harus terlihat, karena hal itu dapat memengaruhi orang-orang di sekitarmu. Ingat, engkau dipanggil Tuhan, bukan saja untuk diselamatkan, tetapi engkau dipanggil menjadi agen pengubah bagi dunia. Untuk itu, engkau tidak dapat berjalan sendiri. Maka tidak ada pilihan. Engkau harus berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus setiap hari untuk berubah, sehingga berdampak juga setiap hari. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup lakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu,
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang masih kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Tuhan tetap mengizinkan kami bekerja, walaupun saat ini kami sedang ada dalam situasi yang sulit. Tapi kami percaya tangan Tuhan tetap memelihara hidup kami. Hari ini kami sudah beri persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Berkatilah Tuhan persembahan ini supaya dapat digunakan untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan di tengah gereja kami. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang mengelola persembahan ini, supaya dapat bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan boleh mengelola persembahan ini dengan baik. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, setiap usaha kami, apapun bentuk mata pencaharian kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan satu keyakinan tangan kita tetap dipegang Tuhan. Roh Kudus tetap menyertai kita di sepanjang jalan hidup kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Jemaat diminta berdiri. Saudara sekalian, mari kita akhiri kebaktian kita ini, kita berdoa. Ya Tuhan dalam sorga, kami berterima kasih
kami boleh diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah. Sekali lagi, Tuhan tolong setiap kami dalam pergumulan, masalah ekonomi, Tuhan tolong kasih jalan keluar, masalah pekerjaan yang tidak mudah, ya Tuhan kiranya Engkau bermurah hati, masalah kesehatan, Tuhan kiranya belas kasihan Tuhan boleh ada pada setiap kami, masalah menentukan keputusan-keputusan yang penting, ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, peganglah tangan kami. Biarlah kami semua menjadi orang-orang Kristen yang tahu bahwa Tuhan hidup dalam hidup kami dan kami menjadi orang-orang yang mau berubah di dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah dunia yang seperti ini. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita akhiri kebaktian kita dan terimalah berkat Tuhan, kiranya kebesaran dan belas kasihan Allah Bapa di sorga turun atas kita sekalian. Kiranya semangat, pantang menyerah, rela berkorban dari Tuhan kita Yesus Kristus menginspirasi hidup kita. Dan kiranya hikmat, persekutuan, penghiburan tangan, tuntunan Allah Roh Kudus menyertai langkah-langkah hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.